Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Tristating. Saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul kualifikasi. Pengertian kualifikasi pendidikan. Secara etimologis, kata kualifikasi diadopsi dari bahasa Inggris qualification, yang berarti training, tes, diploma, dan lain-lain. Kualifikasi berarti latihan, tes, ijazah, dan lain-lain yang menjadikan seseorang memenuhi syarat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu atau menduduki jabatan tertentu. Kualifikasi berarti persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kualifikasi dapat menunjukkan kredibilitas seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Dari beberapa pengertian kualifikasi, istilah kualifikasi secara garis besar dipahami dalam dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, kualifikasi sebagai tingkat pendidikan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh kewenangan dan legitimasi dalam menjalankan profesinya. Sementara pandangan yang kedua memaknai kualifikasi sebagai kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki atau dikuasai seseorang sehingga dapat melakukan pekerjaan secara berkualitas. Namun sesungguhnya terdapat benang merah dan kedua sudut pandang tersebut, yakni keharusan adanya kapasitas yang harus dipenuhi untuk menjalani prosesi atau pekerjaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, standar kualifikasi. Yang kedua, kualifikasi pendidikan formal. Yang ketiga, kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Keempat, standar kompetensi. Kelima, kompetensi pedagogi. Keenam, kompetensi kepribadian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Haris Septian, anggota dari kelompok 9. Saya akan melanjutkan dari penjelasan saudari Devi Tristiahati. Selanjutnya, untuk poin selanjutnya, kualifikasi urgensi pendidikan. Nah, pendidikan selain menjadi tuntunan profesi juga menuntun yuridis formal bagi tenaga pendidik. Tuntunan tersebut menjadi wajib dipenuhi dan dimiliki oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan dapat menunjukkan kompetensinya sebagai profesional. Menurut Dors tahun 2000, guru menjadi aset strategis yang dituntut terus mengalami proses peningkatan atau pengetahuan dan keterampilan mengajarnya. Semua itu dapat dipenuhi jika guru berusaha meningkatkan kualifikasi pendidiknya. Kemudian ada juga menurut Sudaryo di tahun 2009, kualifikasi pendidikan berhubungan erat dengan kinerja guru dalam mengemban peran sebagai agen pembelajaran atau learning agent. Sebagai agen pembelajaran, guru memiliki peran internal yang strategis sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Semua ini dapat dimiliki oleh guru ketika yang bersangkutan selalu berupaya meningkatkan kualifikasi pendidiknya. Secara yuridis formal, Undang-Undang tahun 2005 nomor 14 tentang guru dan dosen pada pasal 7 mengatakan bahwasanya memiliki kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan bidang tugas tersebut. Pada pasal 9 dinyatakan bahwa kualifikasi sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi jenjang S1 atau D4. Kualifikasi akademik guru merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang. Kemudian
jenis dan satuan pendidikan atau mata pembelajaran yang diambilnya. Selanjutnya pada pasal 20 huruf B menyatakan bahwa guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan berpotensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Kemudian guru yang memenuhi standar pendidik adalah guru yang memiliki kualifikasi akademis sesuai dengan peraturan, yakni program sarjana S1 atau diploma D4. Kualifikasi akademis tidak hanya berdasarkan jenjang pendidikan, melainkan referensi antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pembelajaran yang diampu. Kualifikasi tersebut dapat menunjukkan kompetensi profesional guru, terutama terkait dengan penguasaan materi, metode, media, sumber belajar, serta kemampuan menciptakan pola interaksi dalam proses pembelajaran. Berlakunya undang-undang tersebut membawa beberapa konsekuensi yang perlu mendapat perhatian agar sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Maka, guru yang belum memiliki kualifikasi S1 atau D4 perlu ditingkatkan kualifikasinya. Melalui peningkatan kualifikasi guru, diharapkan meningkatnya kompetensi sehingga membawa dampak terhadap terlaksananya proses belajar mengajar. Dengan terciptanya suasana pendidikan yang bermakna menyenangkan, kreativitas, dinamis, dan dialogis, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Berkaitan dengan faktor proses guru, akhirnya akan meningkatkan faktor utama dalam penciptaan suasana pembelajaran. Kompetensi guru dituntut dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Meningkatkan kompetensi ini dapat dicapai antara lain memulai peningkatan kualifikasi pendidikan. Selanjutnya, poin yang ke-C, model peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Guna menjambati segala kemungkinan kondisi guru dan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, pemerintah menyediakan beberapa macam model peningkatan kualifikasi guru seperti model tugas belajar, model izin belajar, model akreditasi dengan metode belajar jarak jauh dan metode berkala. Model berdasarkan peta kewilayahan pendidikan jarak jauh berbasis ICT, Information Communication Technology, dan PKG atau Pusat Kegiatan Guru berbasis KKG, Kelompok Kerja Guru. Kemudian penyelenggaraan program sarjana atau S1 kependidikan bagi guru dalam jabatan dilaksanakan dengan mengutamakan sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan guru memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh peningkatan kualifikasi akademik dengan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Kemudian, yang kedua, dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan guru dalam jabatan dan yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta menawarkan akses pelayanan pendidikan yang lebih luas tanpa mengabaikan kualitas pasal 3 Pendiknas Republik Indonesia nomor 50 tahun 2008. Selanjutnya, disebutkan bahwa perguruan tinggi dapat memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar yang pernah diperoleh sebelumnya, baik pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, sebagai perguruan beban studi yang harus ditempuh, yaitu tercantum pada pasal 5 ayat 7 Perdiknas nomor 58 tahun 2000. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya peningkatan kualifikasi guru dalam jabatan sangat memperhatikan tugas guru, berorientasi pada mutu dan menghargai pelatihan, presentasi akademik, pengalaman mengajar, serta partisipasi tertentu yang telah dimiliki guru tersebut. Dari paparan tersebut, berdasarkan prinsip-prinsip, maka peningkatan kualifikasi guru
dilakukan dengan strategi melalui jalur-jalur pendidikan. Yang pertama, secara konvensional menggunakan model izin belajar dan berpendidikan terintegrasi. Kemudian belajar jarak jauh melalui universitas terbuka. Kemudian pendidikan jarak jauh, pendekatan dengan ICT. Selanjutnya pendidikan jarak jauh, pola PKG. Kemudian melalui jalur uji kesetaraan. Nah, dari beberapa penjelasan tadi bahwasanya makalah kami pada hari ini dapat disimpulkan istilah kualifikasi secara garis besar dipahami dalam dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, kualifikasi sebagai tingkat pendidikan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh kewenangan dan legitimasi dalam menjalankan profesinya. Sementara pandangan yang kedua memaknai kualifikasi sebagai kemampuan dan orientasi yang harus dimiliki dan dikuasai seseorang sehingga dapat melakukan pekerjaan secara berkualitas. Namun, sebelumnya dapat benang merah dari kedua sudut pandang tersebut, yakni seharusnya adanya kapasitas yang harus dipenuhi untuk menjalani profesi atau pekerjaannya. Kemudian yang kedua, guru yang memenuhi standar pendidik adalah guru yang memiliki kualifikasi akademis sesuai dengan peraturan, yakni program sarjana S1 atau diploma D4. Menurut Ningrum, kualifikasi akademis pendidikan yang harus guru tempuh adalah tingkat pendidikan minimal harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Kemudian poin yang ketiga, meningkatkan kualifikasi guru dilakukan dengan strategi melalui jalur-jalur pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, secara konvensional menggunakan model izin belajar dan berpendidikan terintegrasi. Kemudian belajar jarak jauh melalui universitas terbuka. Pendidikan jarak jauh, pendekatan dengan menggunakan ICT. Pendidikan jarak jauh, pola PKG. Kemudian melalui jalur uji kesetaraan. Mungkin di sini hanyalah beberapa paparan dari kesimpulan makalah kami. Jika terdapat banyak kesalahan di dalam makalah kami, wajar karena bukan kami para ahli jurnalistik atau penulis karya ilmiah, karena ini hanyalah sebuah bahan untuk diskusi kita bersama. Jika ada pertanyaan dari kawan-kawan, dipersilahkan untuk bertanya, dan kepada audien kami senantiasa membuka peluang untuk para audien semuanya untuk bertanya dan juga untuk berpendapat bebas karena kita menggunakan diskusi seperti biasanya. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.